Oke. Wow, magic. Nah, kali ini kita akan melakukan perjalanan lagi ke Panjer untuk antar eh, ya sedikit oleh-oleh buat anak-anak lah. Karena mereka di sana main sama nenek dan misan-misan. Dan kali ini kita akan membicarakan sebuah pengalaman di mana saya mengajar tari Janger untuk lansia. Hal yang pertama yang saya amati ketika mengajar Janger itu adalah kita berhadapan dengan seseorang yang sudah mengalami berbagai perjalanan hidup. Jadi kita harus pasti respect sama beliau-beliau ini karena sudah mau meluangkan waktunya, tenaganya terutama untuk latihan bersama kami. Nah, pada saat latihan saya kembali teringat dengan bagaimana excitednya, kegembiraan bertemu teman-teman waktu di sekolah dasar maupun taman kanak-kanak. Nah, itulah yang saya lihat gambarannya dari mereka. Jadi saya lihat itu siklus hidup itu akan kembali lagi seperti kita dahulu. Jadi saya membayangkan nanti diri saya juga, saya akan seperti itu ya nanti ya kira-kira. Mereka berasa mampu tapi tidak bisa melakukannya dengan maksimal. Dalam artian bukannya mereka tidak senang, tidak berusaha, tapi kemampuan dasar itu kembali lagi terulang seperti kita masih TK dulu. Kita seperti merasa menganggap bisa ini bisa, kita mampu, kita bisa, tapi kenyataannya tubuhnya tidak mendukung. Mungkin begitulah kira-kira gambaran yang saya dapatkan. Dan setelah perjalanan ini pula, saya mendapati diri saya yang mungkin berumur kepala 4 gitu ya, mulai merasakan saya itu terlalu banyak ngobrol, apa sih namanya, too much talk ya, too much gitu ya, kayaknya mulai suka ngomong gitu. Jadi inilah salah satu alasan saya membuat ya video ini sebagai salah satu rasa pelampiasan pengalaman yang saya dapatkan.
di sana juga pada waktu saya mengajar itu, jadi saya merasakan bahwa sastra, terutama kalau saya ya beragama Hindu ya, sastra Weda itu benar adanya. Artinya siklus hidup itu kembali lagi mengalami penurunan. Ya seperti peaking atau gunung gitulah, ada lembahnya, kemudian naik ke puncak terus menurun lagi. Dan di sastra itu juga disebutkan bahwa segala macam ingatan, pelupaan, segala macam kemampuan itu berasal dari Tuhan. Jadi semua ini adalah pinjaman. Nyilih, kalau bahasa di Bali ini disebut angkihan benyilih, arti hidup ini cuman pinjaman sementara. Kalau di Jawa mungkin istilahnya nyambut gawe, meminjam untuk, nah seperti itu. Berarti meminjam badan ini untuk berkarya, untuk berbuat, meminjam pikiran untuk dengan baik, berbicara dengan baik. Nah begitulah kira-kira gambarannya. Sepertinya saya melihat bercermin ke masa depan, dan saya bersyukur sekali dapat kesempatan seperti itu. Saya mendapatkan insight yang menarik. Jadi masa depan itu ya seperti itulah, kita tidak bisa hindari, karena penurunan, termasuk juga kalau di kesehatan pasti setelah umur 30 itu pasti ada penurunan massa otot dan lain sebagainya. Dan sudah saya rasakan, jadi itu tidak salah jadinya. Jadi ini seperti mengingatkan saya bahwa jangan terlalu arogan, sombong dan lain sebagainya, untuk tetap introspeksi diri bahwa kedepannya kita akan ya mirip seperti mereka lah. Begitulah kurang lebih kuat. Oh macet. Mungkin itu saja ocehan saya kali ini. Kayaknya apa catatan-catatan yang bisa saya ungkapkan melalui perjalanan, karena biasanya ide itu mengalir waktu saat kita tidak dalam keadaan tertekan, artinya melakukan kegiatan-kegiatan yang normal, santai, seperti menyapu, atau bahkan di kamar mandi saat tubuh kita santai. Ya, harus disabar-sabar. Begitu melihat ini saya langsung menjadi salah satu misteri kenapa perbaikan jalan itu selalu dilakukan di bulan-bulan November, Desember, ya pokoknya menjelang akhir tahun lah. Dan semua perindang ini bakalan tidak ada lagi. Perindang jalan ini semuanya dibongkar. Jadi panaslah kita di jalan. Sudah macet, panas pula. Combo yang bagus. Dan tidak akan ada bedanya lagi antara Bali dengan daerah lain yang panas. Seperti tadi jalan Ayani tadi,
baru di awal tadi itu dulunya sangat rindang seperti ini, namun ada perbaikan trotoar dan semua pohon peneduh perindang jalan itu dihilangkan semua hanya demi kendaraan yang melintas. Hanya demi truk-truk gedenya itu loh kayaknya. Why? Kalau rindang seperti ini kan lebih kelihatan enak banget ya suasananya. Biarpun sedikit macet, tapi kalau suasananya adem itu akan lebih ya, suasana hati jadi lebih tenang ya. Ketimbang macet tapi panas. Tapi akan lebih baik kalau rindang dan lancar. Kalau begini baru vibes-nya Bali banget. Berharap slow living. Bisa transfer bau, mungkin bau sampah ini akan bau banget. Begitu ada klakson di lampu sudah hijau, itu saya jadi teringat dengan kontennya buat siapa namanya, botak cantik, botak cantik ya. Dia bilang begini, kalau di lampu merah, kalau ada yang lampu merah, traffic light, begitu lampu hijau ada yang klakson berarti itu bukan orang Bali. Bocan, oh ya Bocan namanya, Bocan, botak cantik. Tapi sekarang jangankan gitu, orang Bali juga biasa klakson aja. Sudah sekarang. Bahasanya aja udah
Jaksel mau nyebrang biasanya nyebrang gue. Wah, Jaksel. Oke, sekarang hampir mau sampai. Dan kita sudahi dulu sampai di sini dengan pemandangan Velocity, Veloz ya.